Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Kenapa orang bisa duduk dengan tegap, kemudian bisa berdiri, berlari? Tentunya ada bagian-bagian yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah, sebagai ilustrasinya juga, coba kalian perhatikan di situ ada kain tenda, kemudian ada tiang tenda, dan kemudian ketika tiang tenda dan kain tenda ini disatukan akan membentuk bangunan berupa tenda. Nah, kain tenda ini bisa kita ibaratkan kalau pada tubuh manusia yaitu sebagai otot. Sedangkan tiang tenda ini sebagai tulangnya. Jadi ketika kain tenda disatukan dengan tiang tenda akan menjadi bangunan ini ibaratnya adalah menjadi tubuh manusia. Jadi kenapa tadi manusia bisa berdiri, kemudian bisa duduk dengan tegap, bisa melakukan berbagai macam aktivitas karena didukung atau disokong oleh tulang dan otot. Nah, ini dia. Alat gerak pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tulang atau rangka, disebut juga sebagai alat gerak pasif. Kenapa dia disebut sebagai alat gerak pasif? Karena didukung oleh yang namanya otot. Otot inilah yang sebagai alat gerak aktif. Jadi tulang kita bisa bergerak karena digerakkan terlebih dahulu oleh yang namanya otot. Nah, apa fungsi rangka atau tulang? Yang pertama, untuk menegakkan dan menopang tubuh sehingga kita tadi bisa berdiri, bisa duduk dengan tegap. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot. Yang ketiga, untuk melindungi organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk yang khas pada tubuh, misalnya kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Dan yang keenam sebagai alat gerak pasif. Itu adalah beberapa fungsi dari rangka atau tulang. Nah, struktur tulang. Perhatikan gambar struktur tulang berikut. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujung-ujungnya. Ya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang di sini. Nah, masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Sedangkan lubang-lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan syaraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat yang disebut periosteum. Ini ya, membran yang sangat kuat disebut periosteum. Nah, di dalam periosteum ini terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat makanan ke dalam tulang. Nah, pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Nah, tulang kompak itu mengandung sel-sel tulang pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Ini ya yang di atas tulang spons. Tulang panjang mempunyai lubang yang besar dan terdapat di tengah tulang panjang yang berisi jaringan berlemak yang disebut dengan sumsum. Nah, sumsum sendiri dibedakan menjadi dua, ada sumsum merah dan sumsum kuning. Sumsum merah tulang itu berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Kemudian, berdasarkan sifatnya, tulang dibedakan menjadi dua, tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Apa beda keduanya?
Yang pertama tulang rawan. Namanya saja rawan, tentu dia bersifat lentur. Kenapa lentur? Karena banyak mengandung zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur yang terdiri dari kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Tulang rawan ini terdapat pada cuping hidung, daun telinga, tulang ubun-ubun bayi, dan ujung-ujung sendi. Buktinya apa? Coba kalian lipat perlahan-lahan tulang atau daun telinga kalian. Bisa kan? Kemudian cuping hidung kalian tekan-tekan ya, itu masih bisa melipat. Kemudian ini adalah bentuk struktur tulang rawan yang terdiri dari lakuna, ada matriks, kondrosit, dan sel-sel isogenik. Nah, jenis-jenis tulang rawan itu ada 3. Yang pertama tulang rawan hialin, kemudian ada tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Tulang rawan hialin adalah tulang rawan yang bersifat transparan, halus, dan matriksnya homogen. Homogen itu artinya sejenis. Tulang rawan hialin dapat kita jumpai pada trakea. Nah, ini tulang rawan hialin ya, pada trakea. Kemudian tulang rawan fibrosa adalah tulang rawan yang mempunyai sifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serabut kolagen. Tulang fibrosa terdapat pada ruas tulang belakang dan persendian tulang pinggang. Ini pada tulang belakang dan pada persendian tulang pinggang. Yang ketiga, tulang rawan elastis. Merupakan tulang rawan yang mempunyai sifat yang lentur, matriksnya memiliki serabut yang elastis. Tulang rawan elastis ini dapat dijumpai pada tadi ya, daun telinga, cuping hidung, dan pembuluh eustasius. Yang kedua, tadi yang pertama tulang rawan, yang kedua ada tulang keras. Namanya saja tulang keras, pasti dia sifatnya keras. Kenapa dia bisa keras? Karena banyak mengandung zat kapur. Ya, zat kapurnya itu tersusun atas kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Sedangkan zat perekatnya sedikit. Jadi kebalikan dari tulang rawan. Struktur tulang keras bisa dilihat di sini. Ada yang namanya saluran Havers, letaknya di bagian paling dalam ini ya, saluran Havers. Merupakan sistem saraf dan terdapat banyak pembuluh darah. Kemudian ada periosteum di sini, lapisan tadi ya, membran tulang. Kemudian ada osteosit, ini bagian dalam. Kemudian di bagian luar osteosit itu ada namanya lakuna. Kemudian ada yang namanya kanalikuli di sini. Ini adalah struktur tulang keras. Kemudian kita lanjutkan tentang pembentukan dan pertumbuhan tulang. Sebagian besar tulang tubuh terbentuk melalui osifikasi, yaitu proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Tulang mulai tumbuh saat bayi masih dalam kandungan sampai kita berumur 25 tahun. Nah, bagaimana proses osifikasi berlangsung? Perhatikan gambar berikut ini. Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Ini ya, berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang berisi osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang ini. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah, kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Nih, di atas, di bawah, dimulai dari tengah tadi. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah, pembuluh darah, pembuluh darah, pembuluh darah ya. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Itu adalah proses dari osifikasi tulang. Ini penjelasannya. Nah, selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kita baru lahir,
Jumlah seluruh tulang pada sistem kerangka itu jumlahnya 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang mengalami penggabungan atau fusi. Misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, saat kita dewasa jumlah tulang kita berkurang menjadi 206 tulang. Kita lanjutkan. Berdasarkan bentuknya, tadi sifatnya ya, ada tulang keras, tulang rawan. Sekarang berdasarkan bentuknya, tulang itu dibedakan menjadi 3. Ada tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Yang pertama tulang pipa, ya. Pipa, anak-anak pasti sering melihat ya, pipa kran atau pipa saluran air di rumah kalian itu. Namanya saja pipa, pasti bentuknya bulat panjang seperti pipa. Banyak mengandung sumsum kuning untuk membuat sel-sel lemak. Letaknya di mana tulang pipa? Pada tulang lengan, tulang paha, tulang betis, tulang ruas jari tangan, dan tulang ruas jari kaki. Nah, ini contoh dari tulang pipa. Yang kedua tulang pipih. Bentuknya pipih, di dalamnya berongga seperti spons. Banyak mengandung sumsum merah untuk membuat sel-sel darah merah. Terletak pada tulang usus, tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Ini salah satu contohnya adalah tulang belikat, ya, bentuknya pipih. Yang ketiga tulang pendek. Bentuknya pendek dan banyak mengandung sumsum merah. Letaknya pada ruas-ruas tulang belakang, pergelangan tangan dan kaki. Nah, ini contohnya ruas-ruas tulang pendek. Selanjutnya, berdasarkan letaknya, tulang dibedakan menjadi 3. Ada tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Tulang tengkorak, ya, di kepala kita berarti ya. Bagian depan ada tulang dahi, tulang baji, di sini ada tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah. Bagian belakang ada tulang tengkorak, di sini ada tulang pelipis, dan yang di atas ada tulang ubun-ubun. Ini merupakan bagian dari tulang tengkorak. Yang kedua tulang badan. Dikelompokkan lagi menjadi 5. Ada tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang jumlahnya ada 33 ruas tulang. Terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Jadi jumlahnya 33 ruas tulang. Yang kedua tulang dada. Merupakan sebuah tulang pipih yang terletak di tengah dada. Ada 3. Yang pertama ada tulang bagian hulu, ini terletak di atas. Kemudian bagian badan tengah. Kemudian bagian bawah ada namanya tulang pedang-pedangan atau taju pedang, karena bentuknya seperti pedang ini ya, lancip. Kemudian kita lanjutkan tulang rusuk. Tulang rusuk manusia jumlahnya ada 12 pasang, berarti ada 24 buah. Terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati. Kenapa dikatakan sejati? Karena melekat pada tulang punggung dan tulang dada. Jadi tulang rusuk ini melekat di belakang dan depan. Di belakang dengan tulang punggung, di depan dengan tulang dada. Makanya disebut rusuk sejati. Kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu. Kenapa disebut rusuk palsu? Karena bagian belakangnya melekat pada tulang punggung, sedangkan yang depan itu melekat pada tulang rusuk di atasnya. Coba perhatikan ini. 3 pasang rusuk palsu, 1, 2, 3. Ini yang belakang melekat di tulang belakang, sedangkan yang depan dia ngikut di tulang rusuk bagian atasnya. Dia disebut tulang rusuk palsu. Kemudian ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Kenapa disebut melayang?
Karena pada bagian belakang dia melekat pada tulang punggung, sedangkan bagian depan dia melayang atau tidak melekat pada tulang rusuk maupun tulang dada. Kemudian ada tulang gelang bahu. Gelang bahu berjumlah 2, yaitu ada di kanan dan di kiri. Masing-masing terdiri dari tulang selangka dan belikat. Selangka itu yang di atas ya, yang belikat itu yang di bawah ini, pipih. Tulang belikat melekat pada otot punggung. Ujungnya lateral bersendi dengan selangka dan tulang lengan di atasnya. Gelang bahu tidak terlalu stabil, tetapi memungkinkan alat gerak bagian atas bergerak bebas. Yang kelima ada tulang gelang panggul. Terdiri dari 2 tulang usus atau ileum kiri dan kanan. Kemudian ada 2 tulang duduk ini dan 1 tulang kemaluan. Gelang panggul sangat stabil karena berfungsi sebagai penahan berat tubuh. Gelang panggul berhubungan dengan alat gerak bagian bawah. Kemudian yang ketiga ada tulang anggota gerak. Dibedakan lagi menjadi 2 ya. Tulang anggota gerak atas yaitu tangan, terdiri dari 2 tulang lengan atas. Kemudian ada tulang hasta, jumlahnya 2 kiri dan kanan, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Bedanya tulang hasta dengan pengumpil, kalau hasta ini dia nanti akan menuju ke jempol ibu jari, sedangkan yang pengumpil menuju ke jari yang paling kecil ya. Kemudian kita lanjutkan tulang anggota gerak bawah. Dia terdiri dari 2 tulang paha ya, kiri dan kanan, tulang tempurung lutut juga ada 2, tulang betis, tulang kering, kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, untuk bedanya tulang kering dan tulang betis ya, tulang betis itu bentuknya kecil, dia di belakang, sedangkan tulang kering itu agak besar di depan. Nah, untuk sendi dan otot kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat sedikit materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dan terima kasih.